Saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah. Selamat siang Bu Siti Aminah. Dalam waktu hampir bersamaan, kasus kekerasan terhadap perempuan lewat dunia maya ini terjadi. Hingga saat ini sudah berapa laporan yang Komnas Perempuan terima terkait dengan kasus ini? Iya, Komnas Perempuan dari Januari sampai awal Oktober sudah menerima 659 kasus kekerasan gender berbasis siber. Yang terbesar adalah kekerasan seksual dalam bentuk ancaman penyebaran konten intim. Jadi sudah 659 kasus yang diadukan. Ini melonjak luar biasa dibandingkan 1 tahun yang lalu, yang untuk 1 tahun kita menerima 281 kasus untuk 2019. Untuk Oktober sudah 659 kasus. Berarti ada kenaikan sekitar 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan seksual seperti apa, Bu, yang paling banyak dilaporkan saat ini? Untuk bentuk yang siber adalah ancaman penyebaran konten intim atau penyebaran itu sendiri. Atau kita menyebutnya adalah non-consensual dissemination of intimate image. Yang tadi disampaikan salah satu bentuknya adalah revenge porn. Tapi kami menggunakan saat ini istilahnya adalah penyebaran non-konsensual video atau gambar intim. Mengapa kita menggunakan istilah itu? Karena dari kasus-kasus yang kita terima itu tidak semata-mata balas dendam. Karena dalam konteks revenge porn, kata revenge itu kan balas dendam. Mengisyaratkan bahwa korban memiliki kesalahan terhadap pelaku. Sedangkan porno itu juga istilah yang dilematis. Karena ada perempuan yang menjadi korban, ada wajahnya, ada tubuhnya. Ketika dia tidak konsensual untuk disebarluaskan, maka dia berpotensi untuk mendapatkan tuduhan melanggar undang-undang pornografi. Jadi kita menggunakan penyebaran konten intim non-konsensual. Apa yang tadi disampaikan adalah salah satu bentuknya, penyebaran konten seksual dan pemerasan seksual. Yang di Purworejo itu adalah bentuk pemerasan seksual. Tidak ada relasi personal. Sedangkan kalau yang bentuk disampaikan tadi dalam relasi intim, itu bisa rumah tangga, bisa pacaran atau intens, itu terjadi. Jadi KBGO ini terjadi di relasi rumah tangga atau relasi intim, juga terjadi di relasi komunitas. Ini terlihat dari 659 kasus, di tingkat komunitas itu ada 318 kasus, di ranah KDRT atau personal ada 341 kasus. Begitu, Mbak. Oke, lalu kalau Anda melihat nih, para pelaku sengaja menyebarkan video tak senonoh korban karena lamarannya ditolak atau juga dendam karena korban menikah dengan orang lain. Apa yang Anda lihat dari ini? Apa sebenarnya yang para pelaku cari dari hal ini? Sebenarnya ini adalah bentuk pelaku untuk mempermalukan, mengintimidasi, kemudian mengancam korban. Tapi di pihak lain, pola ini juga digunakan untuk mengambil kontrol korban ke pelaku. Pelaku ketika memiliki konten intim, baik foto ataupun video, dia mengambil kontrol keputusan perempuan di tangannya.
Mhm. Contohnya misalnya yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, istri dan suami ketika mereka misalnya pisah kota ya, melakukan video seksual, itu konsensual. Tapi kemudian ketika istrinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ia mengajukan gugatan cerai. Suaminya kemudian mengancam kalau istrinya mengajukan gugatan cerai, maka foto dan videonya itu disebar ke anaknya, ke lingkungan kerja, atau ke lingkup yang lebih luas. Ini memaksa akhirnya perempuan mencabut gugatan cerainya. Korban akhirnya masuk kembali ke dalam situasi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu contoh bagaimana penyebaran konten intim ini menjadi alat kontrol dari pasangan, termasuk suami atau pacar. Jadi ketika seseorang memiliki konten intim kita, itu menjadi alat kontrol untuk menentukan kita melakukan apa. Termasuk misalnya yang kasus di Purworejo. Kalau misalnya tidak mau melayani hubungan seksual, ini disebarluaskan. Jadi itu tidak hanya sekedar sakit hati, tapi pola ini adalah mengambil alih kontrol tubuh perempuan dan mengambil alih kontrol keputusan perempuan. Ya, dari lebih dari 600 laporan begitu yang Komnas Perempuan sudah terima. Lalu bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri terhadap para korban? Iya, Komnas Perempuan berdasarkan mandatnya bukan lembaga penyedia layanan pertama. Tapi kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan akan dirujuk ke lembaga-lembaga penyedia layanan. Dalam konteks kekerasan berbasis cyber ini, ada 3 jenis layanan yang bisa diakses oleh korban, yaitu layanan psikologis, layanan teknologi terkait dengan keamanan digital, kemudian layanan hukum. Pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke Komnas Perempuan akan kami rujuk ke lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Itu untuk aksi cepatnya. Hal yang lain adalah Komnas Perempuan sudah berkoordinasi dengan Cybercrime Mabes Polri dan Menko Info terkait koordinasi penanganan kasus KBGO yang masuk ke Komnas Perempuan. Dan yang terakhir, untuk advokasi kebijakan, KBGO ini kita usulkan dimasukkan ke dalam RUU penghapus kekerasan seksual. Karena di RUU tahun 2016, KBGO ini belum masuk ke dalam perumusan RUU penghapusan kekerasan seksual. Kami meminta agar isu KBGO atau KBGS dengan berbagai bentuknya ini juga dimasukkan ke dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, termasuk pemulihan untuk korban. Oke, terakhir Bu, jika korban merasa terintimidasi karena adanya ancaman kekerasan siber, dari Komnas Perempuan sendiri ini apakah ada membuka layanan telepon begitu? Kemana para korban ini harus melaporkan kasus ini? Iya, teman-teman bisa mencek di media sosial Komnas Perempuan, itu ada link untuk formulir pengaduan, atau bisa mengirimkan email ke pengaduan@komnasperempuan.go.id, atau kawan-kawan bisa mengakses mitra Komnas Perempuan, yaitu SafeNet. Mereka membuat website berjudul Awas KBGO.
Nah, di dalamnya ada formulir dan layanan-layanan yang bisa diakses. Tapi yang utama, ketika teman-teman mengalami KBGO atau KBGS, pertama adalah yang harus dilakukan simpan barang bukti dalam bentuk disalin URL-nya, kemudian kalau foto itu di capture, kemudian putuskan komunikasi dengan pelaku, lakukan pemetaan resiko, kemudian melaporkan ke platform digital, dan selanjutnya cari bantuan. Baik. Baik, semoga ini juga langkahnya bisa mencegah penyebaran kasus kekerasan yang semakin besar lagi, apalagi terhadap perempuan. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Ibu Siti Aminah sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih, salam sehat.